Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's something wrong with you. Don't let him know I can't get you out again free. Don't be afraid, you know you're gonna wake up in his bed in the morning. Kasihan kasihan Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang melompokan jenis-jenis gelombang. Sebelum masuk ke jenis-jenis gelombang, apa kalian sudah tahu apa itu gelombang? Gelombang adalah getaran yang merambat. Nah, penggolongan atau klasifikasi gelombang bisa didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, berdasarkan medium perambatannya. Yang kedua, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya. Dan yang ketiga, berdasarkan amplitudo dan fase gelombang. Nah, berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Sedangkan berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Lalu berdasarkan amplitudo dan fase gelombang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau stasioner. Oke semuanya, di sini kita akan bahas satu persatu ya. Kita awali dengan gelombang mekanik. Ingat, gelombang mekanik ini membutuhkan medium untuk merambat. Jadi, medium itu bisa berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Contoh dari gelombang mekanik ini adalah gelombang pada ombak, atau pada tali, atau bisa juga gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu membutuhkan medium untuk merambat. Gelombang bunyi tidak dapat merambat melalui ruangan yang hampa. Jadi, dia membutuhkan medium untuk merambat. Sedangkan gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium untuk merambat. Contohnya gelombang cahaya. Contoh paling sederhananya cahaya matahari. Cahaya matahari ini bisa sampai ke permukaan bumi tanpa membutuhkan medium. Kita tahu medium atau zat itu hanya ada pada atmosfer bumi. Di luar atmosfer bumi itu bukan ruang hampa. Tapi meskipun tidak adanya medium, cahaya matahari masih bisa merambat sampai ke permukaan bumi. Itulah yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kalau berdasarkan arah getar dan arah rambatnya itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama, gelombang transversal dan yang kedua, gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambatnya itu tegak lurus dengan arah getarannya. Jadi, kalau misalkan arah getarannya vertikal ke atas ke bawah, merambatnya itu berarti horizontal. Jadi begini, seperti gelombang tali, gelombang ombak, dan gelombang laut, itu yang dinamakan gelombang transversal. Selanjutnya, gelombang longitudinal yaitu arah rambatnya sejajar dengan arah getarannya. Jadi, kalau misalkan merambatnya ini secara horizontal, maka bergeraknya juga secara horizontal. Itulah yang dinamakan gelombang longitudinal. Contohnya adalah gelombang bunyi. Jadi, gelombang bunyi itu berdasarkan arah getar dan arah rambatnya termasuk dalam gelombang longitudinal, sedangkan mediumnya termasuk gelombang mekanik. Oke, yang ketiga, berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya, ini akan dibedakan menjadi 2 macam. Gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo yang sama di setiap titik. Sedangkan gelombang diam atau stasioner ini adalah gelombang yang amplitudonya tidak sama di setiap titik. Oke guys, jadi kita lanjut ke praktek. Selamat menyaksikan. Praktikum yang pertama, gelombang mekanik. Alat dan bahan yang kita butuh: wadah, kardus, pipet, pulpen,
pewarna makanan, dan air. Gejala gelombang mekanik: pertama-tama, tuangkan air ke dalam wadah, lalu teteskan beberapa pewarna makanan. Pertama, refleksi gelombang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantulan atau penghalang yang keras, namun jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap dan bukan dipantulkan. Difraksi, gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Yang ketiga, interferensi atau gelombang dapat dipadukan. Interferensi terbagi menjadi dua, yaitu destruktif dan konstruktif. Interferensi destruktif atau tak sepase: gelombang yang tidak sepase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. Interferensi konstruktif atau sefase: gelombang akan mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Yang keempat, refleksi atau gelombang dapat dibiaskan. Dibiaskan terjadi karena sinar yang dapat dari medium renggang ke medium rapat dengan sudut tertentu akan membelok mendekati garis tegak lurus bidang batas antara udara dan air. Yang kedua, praktikum gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Satu lembah satu bukit berdasarkan getaran yang dinamakan gelombang transversal. Gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Nah, kalau yang ini memiliki rapatan dan renggangan, ini yang disebut gelombang longitudinal. Oke, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas dan ada kata-kata yang kurang berkesan. Halo guys, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Burung Irian, burung Cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Bye-bye.